SPBE untuk ASN. Apa manfaatnya bagi kerja Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swasti, Astu Namo Buddhaya. Salam kebajikan para aparatur sipil negara yang terhormat. Di era serba digital ini, kita semakin akrab dengan istilah SPBE, singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau sering juga disebut e-government. Mulai dari absensi yang kini menggunakan aplikasi atau sidik jari online, pengiriman surat melalui e-office, pengisian laporan kinerja secara digital, hingga berbagai aplikasi layanan publik lainnya. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya atau bahkan merasa sedikit terbebani dengan keharusan menggunakan berbagai sistem baru ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari semua ini? Dan yang lebih penting, adakah manfaat nyata penerapan SPBE ini bagi pekerjaan kita sehari-hari sebagai pelaksana, jabatan fungsional terampil, atau jabatan fungsional ahli pertama? Jawabannya adalah, ya, tentu saja ada. Dan manfaatnya bisa sangat signifikan jika kita memahaminya dan mau memanfaatkannya secara optimal. Penting untuk kita memandang SPBE dan teknologi digital ini bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai alat bantu yang dirancang untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik, lebih mudah, dan lebih efisien dalam jangka panjang. Sama seperti dulu kita belajar menggunakan komputer untuk menggantikan mesin tik, kini kita belajar menggunakan sistem digital untuk menggantikan proses manual yang mungkin kurang efisien. Mari kita lihat beberapa manfaat praktis penerapan SPBE yang bisa kita rasakan langsung dalam tugas harian kita. Pertama, peningkatan efisiensi waktu dan tenaga. Ini mungkin manfaat yang paling terasa. Proses kerja menjadi lebih cepat. Bayangkan mengirim surat atau nota dinas dengan sistem persuratan elektronik seperti e-office atau Trikandi. Proses pengiriman, disposisi, dan pelacakan status surat bisa dilakukan dalam hitungan menit dari meja kerja Anda, tanpa perlu mencetak banyak rangkap, berjalan antar ruangan atau gedung, atau menunggu kurir internal. Begitu pula saat mencari data. Sistem database yang baik memungkinkan pencarian informasi spesifik jauh lebih cepat dibandingkan mencari secara manual di tumpukan berkas atau lemari arsip, mengurangi pekerjaan manual yang repetitif. Banyak tugas administratif yang sifatnya berulang. SPBE seringkali hadir untuk mengotomatisasi sebagiannya. Contohnya, sistem kepegawaian online memungkinkan kita mengupdate data pribadi tanpa perlu mengisi formulir kertas berulang kali. Sistem pelaporan kinerja digital bisa secara otomatis merekapitulasi capaian kita. Template dokumen digital yang standar juga mempercepat proses pembuatan surat atau laporan rutin. Kedua, peningkatan akurasi dan kualitas data atau pekerjaan meminimalkan kesalahan manusia. Saat kita menginput data ke dalam sistem SPBE yang baik, seringkali ada fitur validasi otomatis. Misalnya, sistem akan menolak jika format NIP atau NIKI salah, atau jika angka yang dimasukkan di luar batas wajar. Ini membantu mengurangi kesalahan ketik atau input yang tidak disengaja sehingga data menjadi lebih akurat, menjaga konsistensi data dengan penggunaan basis data terpusat atau terintegrasi. Data yang sama digunakan oleh berbagai unit, mengurangi risiko adanya data ganda atau data yang tidak konsisten antar bagian. Misalnya, data pokok kepegawaian yang sama digunakan untuk keperluan penggajian, penilaian kinerja, dan perencanaan STM RDM manusia. Kemudahan pembaruan
data, memperbarui data dalam sistem digital jauh lebih cepat dan jejak perubahannya lebih mudah terlacak dibandingkan jika kita harus mengubah banyak salinan dokumen fisik. Standarisasi output, penggunaan template atau format baku dalam sistem aplikasi memastikan output pekerjaan kita memiliki format yang seragam dan sesuai standar instansi. Ketiga, kemudahan, koordinasi, dan komunikasi internal. Berbagi informasi dan dokumen lebih cepat, mengirim file pekerjaan, draft, laporan, atau data pendukung kepada rekan kerja atau atasan melalui email dinas, atau platform kolaborasi internal jauh lebih efisien daripada mencetak dan mengirimkan secara fisik. Koordinasi jadwal yang lebih mudah. Penggunaan kalender digital bersama atau fitur penjadwalan dalam sistem tertentu dapat mempermudah koordinasi jadwal rapat atau kegiatan tim. Transparansi, progres, kerja. Beberapa sistem, manajemen tugas, atau proyek memungkinkan anggota tim atau atasan melihat status penyelesaian tugas secara real-time. Ini membantu koordinasi dan identifikasi potensi keterlambatan lebih dini. Keempat, dokumentasi dan penelusuran yang lebih baik, jejak digital yang terekam. Hampir setiap aktivitas penting dalam sistem SPBE biasanya tercatat secara otomatis oleh sistem. Jejak digital ini sangat penting untuk akuntabilitas dan memudahkan penelusuran. Jika suatu saat diperlukan klarifikasi atau audit, pencarian arsip digital yang efisien dengan sistem kearsipan digital yang baik, mencari surat atau dokumen lama menjadi sangat cepat dan mudah menggunakan kata kunci, nomor surat, atau tanggal, dibandingkan harus mencari secara manual di gudang arsip fisik yang memakan waktu. Kelima, potensi pengurangan penggunaan kertas. Meskipun mungkin belum sepenuhnya, peralihan ke proses digital secara bertahap akan mengurangi kebutuhan kita untuk mencetak dokumen, memfotokopi dalam jumlah banyak, dan mengirimkan dokumen fisik. Ini tidak hanya menghemat biaya ATK dan ruang penyimpanan, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Tentu saja, kita tidak menutup mata bahwa terkadang ada hambatan awal dalam menggunakan sistem baru. Mungkin kita belum terbiasa, mungkin sistemnya sendiri kadang mengalami gangguan atau error. Mungkin panduan penggunaannya kurang jelas, atau koneksi internet di kantor kurang stabil. Ini adalah tantangan nyata yang perlu kita hadapi bersama. Bagaimana menyikapinya? Ingat kembali modul 4 tentang adaptasi, bersabar dengan diri sendiri dan dengan sistem. Proses belajar butuh waktu. Manfaatkan sumber bantuan, baca panduan, ikuti tutorial, tanya rekan yang lebih paham, atau hubungi helpdesk IT. Fokus pada fungsi utama yang paling Anda butuhkan dulu. Praktik secara rutin agar semakin terbiasa. Dan yang penting, jika Anda menemukan sistem yang benar-benar bermasalah atau tidak efisien, berikan masukan yang konstruktif kepada unit pengelola sistem agar bisa dilakukan perbaikan. Jangan hanya mengeluh tanpa solusi. Kesimpulannya, SPBE dan teknologi digital hadir sebagai alat bantu untuk kita semua. Para ASN, manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, kemudahan koordinasi, serta transparansi dan akuntabilitas pekerjaan kita sangatlah besar dalam jangka panjang. Mari kita sikapi perkembangan ini dengan positif. Terus belajar dan beradaptasi, serta memanfaatkan teknologi ini secara optimal untuk mendukung kinerja dan profesionalisme kita dalam melayani bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.